Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Berkat dalam penderitaan. Kok bisa ada berkat di dalam penderitaan? Kalau berkat ya berkat yang membuat semua orang bahagia. Dan penderitaan pasti orang tidak mau menerimanya, bukan? Nah, dalam renungan pada pagi hari ini kita akan baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Mengatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tidak semua orang bila menderita bisa menerimanya begitu saja. Mereka mungkin mengatakan, di mana Allah? Apakah Allah baik? Mengapa Allah menyebabkan saya menderita? Mengapa harus saya menderita? Bukannya orang lain. Juga mungkin ada dosa-dosa saya sehingga saya harus menderita ini. Apa dosa saya? Mereka mungkin bertanya-bertanya dingin. Demikian ya, mereka tidak mau menerima penderitaan begitu saja. Paulus melihat penderitaan itu secara berbeda. Walaupun penderitaannya begitu besar dan berat, membuatnya putus asa, seperti ayat yang 8, tapi dia tidak mengeluh, ya. Dia tidak menyalahkan Allah. Kita tidak tahu apa penderitaannya, yang dia merasa bahwa seperti dijatuhi hukuman mati. Ayat 9 mengatakan, ya, dia merasa seperti dijatuhi hukuman mati. Sudah tahu kalau orang yang dijatuhkan hukuman mati, waduh, itu sangat tertekan sekali jiwanya, ya. Dia mengatakan mungkin dikit lagi dia akan mati. Nah, di dalam situasi seperti itu, Paulus hanya dapat mempercayakan dirinya kepada Allah dan berharap bahwa Allah akan menyelamatkannya. Dia tidak berputus asa. Dia tidak lari daripada kenyataan yang dia menderita itu. Tapi dia berharap kepada Allah dan dia percaya bahwa Allah akan menyelamatkannya. Paulus menyadari penderitaannya yaitu untuk kepentingan di Korintus, yaitu menjadi berkat bagi mereka. Kekuatan dan penghiburan yang dia terima dari Allah sanggup menghibur mereka yang sedang menghadapi penderitaan juga. Nah, saudara, Paulus waktu dia menderita, dia tidak mengeluh, bahkan dia menguatkan dan menghibur saudara-saudara atau jemaat di Korintus. Ya, mereka memberi penghiburan. Mungkin dia mengatakan, saya menderita bagi Kristus karena Kristus sudah mati untuk saya, ya, untuk menebus dosa-dosa saya. Sebab itu kamu tetap kuat. Mungkin dia berkata demikian kepada jemaat-jemaat di Korintus. Saudara, ingat bahwa penderitaan yang kita alami karena iman, ya, sekali lagi, penderitaan yang kita alami karena iman kepada Kristus itu adalah bukan kutuk, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, maksudnya apa? Waktu kita menderita, bila kita tahan dalam menghadapi penderitaan itu dan kita berserah kepada Allah, kita bisa juga menasihati orang lain yang menderita. Ya, kita akan nasihati, saya juga menderita, tapi saya tidak putus asa. Tapi saya berharap kepada pertolongan Allah. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah mati untuk kita dan dia akan menguatkan kita. Nah, inilah penghiburan ini diperlukan bagi saudara-saudara seiman kita yang juga menderita. Tapi kalau kita menderita kemudian kita lari daripada kenyataan, kita menyalahkan Tuhan, kita tidak mau menderita, orang lain saudara-saudara seiman kita melihat kita begitu, maka mereka ikut-ikutan. Ya, mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak berserah kepada Yesus, malah juga mereka lari. Nah, itu bukan menjadi berkat bagi mereka. Tapi kalau kita bisa menasihati mereka, karena kita tahu bahwa kita sudah dikuatkan, walau kita menderita, tapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya sudah memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa tahan dalam menghadapi penderitaan itu, maka kita bisa menguatkan dan menghibur saudara-saudara seiman kita yang menderita. Kita bantu mereka dalam doa, ya, juga menasihati mereka untuk tetap bertekun di dalam kasih Tuhan.
Nah, sebab itulah dalam kita menderita juga kita harus ingat, doakanlah pimpinan kita, ya. Jangan selalu kita yang minta didoakan, ya. Kalau kita selalu tolong saya bantu dalam doa, tolong saya bantu dalam doa. Tapi apakah kita pernah mendoakan mereka, pemimpin kita, ya, pemimpin daripada jemaat kita, pengerja-pengerja yang melakukan pelayanan Tuhan? Doakan juga mereka, berikan mereka sokongan, support, supaya mereka tetap kuat dalam melayani Tuhan. Amin. Ya, berkat dalam penderitaan, bukan kutuk. Amin. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apapun yang kami alami di dunia ini, secara manusia memang kami masih menghadapi berbagai masalah, penderitaan, tapi Engkau yang memberikan kami kekuatan. Biarlah hari lepas hari dalam kehidupan kami selalu berserah kepada Allah kami yang kuat, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang tiada tandingannya. Haleluya. Amin.